Taruh sini. Kalau sini bengung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat terus beribadah kepada Allah, dan kita memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Maidah, alhamdulillah. Dan kita akan memasuki surah Al-An'am, surah yang urutan ke-6, yang mana surah ini adalah surah Makkiyah. Kalau Al-Maidah kemarin surah Madaniyah, kita memasuki surat Makkiyah. Artinya diturunkan di Mekah, kecuali ada beberapa ayat disebutkan di sini, ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152, 153 itu Madaniyah. Ya. Jadi selain ayat-ayat tersebut semuanya adalah surat Makkiyah. Yang mana surah ini, surah Al-An'am ini turun setelah surah Al-Hijr. Ya, kalau kita lihat surat Al-Hijr itu surat urutan ke-15, ya. Sedangkan ini adalah surat urutan ke-6, tapi ya, turunnya setelah Al-Hijr. Imam Al-Aufi, Ikrimah dan Atha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surah Al-An'am diturunkan di Mekah. Imam Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz, kemudian menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahran, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surat Al-An'am diturunkan di Mekah di malam hari sekaligus. Di sekelilingnya terdapat 70.000 malaikat. Semuanya mengumandangkan tasbih di sekitarnya. Kita lihat sebuah hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala lamma nazalat suratul An'am sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala laqad syayya'a hadhihi surah minal malaikati ma saddal ufuq. Ketika turun surah Al-An'am, Rasulullah bertasbih kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, sungguh surah ini turun diiringi oleh para malaikat yang menutupi seluruh ufuk cakrawala langit. Ya. Nah, ini saking banyaknya malaikat-malaikat yang mengantarkan surat ini turun pada Rasulullah SAW. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW nazalat suratul An'am ma'aha mauqibun minal malaikati saddama bainal khafiqaini. Jazakumullah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Lahum zajalun bitasbih wal ardu bihim tartaju
wa Rasulullah SAW yaqul subhanallahil azim, subhanallahil azim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, surah Al-An'am turun bersamanya ada satu rombongan besar dari malaikat yang banyaknya menutupi semua yang ada di cakrawala timur dan barat. Semua bergemuruh dengan tasbih. Ya, mereka terdengar bergemuruh suara tasbihnya dan bumi bergetar karenanya. Sedangkan Rasulullah SAW mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawayh dari Tabarani yang sampai dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW, nazarat alayya suratul an'ami jumlatan wahidah wa syai'a sab'una alfan minal malaikah lahum zajalun bitasbih wa tahmid. Sabda Rasulullah SAW, surah Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Masya Allah, ini surat ya, surat Al-An'am ini ya, padahal waktu itu Rasulullah masih di Mekah ya. Jadi diturunkan secara ya sekaligus, biasanya kan surah ada 5 ayat, ini sekaligus ya, kecuali yang beberapa ayat yang nanti diturunkan di Madinah. Nah, di situ ya satu surah ini sekaligus dengan diiringi 70.000 malaikat, makanya sampai menyelimuti cakrawala ya. Sehingga ya kalau siang itu terus gelap, itu seperti ada surah yang diturunkan di siang hari, para sahabat heran kok gelap ini. Inilah malaikat saking banyak yang mengiringi surah ya, tapi karena ini malam jadi enggak terasa gitu ya, karena malam hari turunnya sekaligus diiringi itu 70.000 malaikat yang mengantarkannya ya, mengantarkannya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu ya Rasulullah di atas unta sampai disebutkan dalam hadis Sufyan Ats-Tsauri ini yang diriwayatkan dari Laits, dia mengatakan surah Al-An'am diturunkan kepada Nabi SAW sekaligus, sedangkan saat itu aku memegang tali kendali untanya. Sesungguhnya hampir saja surat ini mematahkan tulang-tulang unta yang dinaikinya karena beratnya surat Al-An'am yang sedang diturunkan. Jadi betul-betul seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat, sangat berat. Ini memang ya kita sudah menerimanya, ini sudah tidak merasakan ketika diturunkan berat ya. Dalam surah Al-Hasyr Allah katakan ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini pada gunung-gunung, pada suatu gunung, pasti kamu melihat gunung itu khasyam mutasaddian min khasy, patah, berantakan, hancur lebur karena takutnya pada Allah. Berat. Ya, ayat-ayat Al-Quran ini sesuatu yang berat. Nah, maka dia diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang sudah dibekali untuk bisa menerima perkataan yang berat ini, dan kemudian kita mendapatkan warisan dari Al-Quran ini kepada kita. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang beriman, dan dengan keimanan ini insya Allah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akan membahas bagian pertama dari surah Al-An'am. Ini adalah ayat 1 sampai 3 di mana Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nur, dan Allah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji dirinya, dan Allah layak dan berhak untuk memuji dirinya karena memang Allah itu maha mulia. Dia mempunyai kekuasaan yang sungguh besar. Dia menciptakan langit 7 lapis dengan lapisan yang sangat kuat dan kokoh. Di sana ada surga dan neraka, di sana ada malaikat-malaikat yang begitu banyak dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini sebagai suatu pernyataan yang ditujukan kepada hamba-hambanya. Ya, seperti kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan di Mekah saat Rasul berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang musyrik yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Ya, menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga. Menyembah Allah dan menyembah berhala-berhala, kan enggak, ya, kata orang sekarang apple to apple, enggak apple to apple, ya. Masa Allah disandingkan dengan berhala-berhala? Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia, dan mereka tahu itu, mereka kenal itu. Loh, kok disembah berhala-berhala? Nah, ini Allah tunjukkan melalui ayat ini, ya, tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah tidak pantas disandingkan dengan hamba atau makhluk-makhluk, ya, yang diciptakan oleh tangan manusia, ya, itu ya enggak pantas, ya. Allah harusnya diesakan. Nah, dan juga Allah telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Nah, jadi ketika mengatakan kegelapan, Allah firmankan dalam bentuk jamak, banyak, ya. Zulumat, kegelapan-kegelapan. Sedangkan cahaya Allah katakan satu, an-nur, ya. Padahal an-nur itu kalau dijamakkan banyak, itu al-anwar, ya. Nah, tetapi untuk cahaya Allah sebutkan satu saja. Karena cahaya itu, ya, sesuatu yang jelas. Kalau kegelapan itu kan orang bisa nabrak sana nabrak. Jadi kegelapan itu bisa menyebabkan kecelakaan, orang tidak melihat apa yang ada di sekitar. Jadi disebutkan banyak, ya, kegelapan itu banyak sumbernya, ya, banyak sumbernya, ya. Sedangkan cahaya itu yang, ya, sama-sama Allah ciptakan, tapi cahaya bisa menerangi manusia untuk berada di jalan yang benar. Nah,
Nah, seperti itu dalam hal-hal yang sifatnya yang baik itu Allah sebutkan tunggal, sedangkan yang buruk jamak. Seperti ketika Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 48, anil yamini wasyama'il, dari kanan dan kiri-kiri. Nah, ya. Kanan ya sesuatu yang identik dengan kebaikan, ya, kebaikan. Orang makan, minum pakai tangan kanan. Ya, kalau yang keburukan dipakai tangan kiri. Ya, ini kalau disebutkan yang kiri itu dalam bentuk plural, ya. Sedangkan yang kanan itu dalam bentuk yang tunggal. Nah, seperti itu. Kemudian seperti di surah Al-An'am ini juga di ayat 153 Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, ya. Dan bahwasanya inilah ya jalan yang lurus, jalanku yang lurus, ya. Jalan Islam ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ikutilah dia. Nah, ya. Sirat ini disebutkan satu, jalan yang lurus satu. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan ya, dalam bentuk banyak, ya. Padahal kalau bentuk tunggalnya itu as-sabil, ya. As-sabil, tapi di dalam bentuk jamak as-subul. Jangan mengikuti jalan-jalan, karena kemungkaran itu banyak jalannya. Banyak jalan berbuat kemungkaran, kemusyrikan ada, maksiat ada, ini ada, ya, macam-macam. Aliran sesat ada, aliran yang lebih sesat lagi ada, banyak. Ya, banyak jalan kalau kepada keburukan itu. Nah, kalau jalan yang menuju pada Allah satu saja, ya, mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini satu jalan, ya. Kesesatan apa itu banyak, ya. Maka selalu kalau kebaikan itu disebutkan yang tunggal, ya. Yang buruk-buruk itu banyak. Nah, ini az-zulumat, Allah menciptakan kegelapan itu, ya Allah yang menciptakannya, ya. Dimana dalam kegelapan ini adalah suatu kondisi yang memang kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, orang dalam kegelapan. Kita alhamdulillah ada iman, ada Al-Quran, ini ada cahaya. Ini harus dipelihara. Ini satu nikmat dari Allah, ya. Kalau orang yang sampai ya ingkar, sampai tidak suka pada kebenaran dan sebagainya, itu cahayanya itu tercabut, itu hilang, ya, sehingga berbuat jahat, pembunuhan apa. Kenapa orang sampai membunuh, ya, seperti Israel itu membunuh, ya, warga. Kalau perang, ya perang sama para pasukan prajurit. Ini perang kok malah membunuhi terus, ya, sampai 20.000 orang yang sudah ya terbunuh sebagai syahid. Itu anak kecil, perempuan, orang tua, orang kehilangan rumah dan sebagainya. Nah, ini karena nggak ada cahaya, yang ada kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati. Kegelapan itu bisa bertumpuk-tumpuk, ya, sehingga orang tidak mendapatkan cahaya lagi. Nah, kemudian ya mereka tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ya. Kemudian orang-orang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ya'dilun itu berpaling, ya, berpaling. Jadi sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang menyinari, tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, yang menyekutukan Allah, yang membuat tandingan-tandingan untuk disembah selain Allah, ya, maka mereka tidak suka dengan kebenaran itu,
tidak suka dengan cahaya itu, cari jalan yang gelap, cari kegelapan, kekafiran, ya, dia berpaling. Nah, inilah sesuatu yang merupakan pilihan hidup, ya, pilihan. Allah sih kasih aja, silakan aja, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, dan siapa yang mau ingkar ya silakan ingkar. Semuanya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti tanggung jawab, ya. Masing-masing bertanggung jawab atas pilihannya itu. Nah, makanya kalau orang kafir itu nanti disiksa di neraka, ya, ada cahaya kok nggak mau diikuti, mereka lebih suka kepada kegelapan. Nah, mereka disiksa, tidak ada yang mengatakan, ya kami dulu kenapa engkau jadikan kafir ya Allah, nggak ada yang begitu, karena mereka milih sendiri jalannya, mereka yang memilih jalan hidup mereka, sehingga mereka akan merasakan itu sebuah konsekuensi yang harus mereka terima, ya, tinggal menyesal, ya, menyesal ketika disiksa di neraka, digodok di api yang panas, dikasih minuman yang mendidih, yang kotor, menjijikkan, semuanya itu akan mereka alami karena kesalahan mereka sendiri, tidak mau menerima cahaya, tidak mau mengikuti cahaya, padahal cahayanya ada. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, ya. Jadi manusia ini asalnya dari tanah, yaitu bapak kita Adam alaihissalam, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah, dibentuk oleh Allah, ya, dari tanah, ya. Nah, kemudian keturunannya ini dari saripati tanah itu sendiri, ya. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia, kemudian mereka beranak pinak dan kemudian menyebar. Nah, inilah, ya, menjadi keturunan-keturunan. Jadi kita semuanya ini berasal dari tanah, ya, dan akan kembali ke tanah dan nanti dibangkitkan dari tanah. Nah, ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, dibanggakan, oh ini enggak ada, ya. Mau kekayaannya, kemewahannya dan sebagainya itu enggak ada apa-apanya, itu karunia dari Allah, ya. Nah, nanti juga balik ke tanah enggak dibawa semuanya, ya. Enggak ada orang kaya bawa mobil Alphard ke kuburan, ya. Ahli warisnya enggak mau, jangan. Biar sedih-sedih, nangis-nangis juga pas mobil Alphard ini mau dimasukkan ke kuburan, jangan. Ini, ya, biar cinta, kasih sayang sebenarnya, tapi jangan dikasih mobil mewah itu, sayang, ini buat kita nanti jalan-jalan, ya. Nah, kalau sedihnya hilang bisa buat bepergian ya. Nah, jadi, ya, semua manusia ini dari tanah, tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Ketampanan, kecantikan dan sebagainya kan hilang, ya. Kalau mati juga dikubur, nggak ada orang saking cantiknya, oh pas mati jangan dikubur nih, sayang ini cantik banget, nggak ada. Begitu mati orang juga pada nggak mau, ya, menerima dia untuk tetap berada di rumah itu, ya. Mau nggak mau ya harus dikubur, ya. Siapapun dia, ya, atau orang yang paling pintar, cerdas ini, ya, begitu dia mengalami kematian, ya harus dikuburkan. Wah ini orang pintar banget ini, jangan nih, sayang, ya, nggak bisa, nggak usah, nggak diterima lagi oleh orang di dunia. Nah, Allah ciptakan, ya, manusia dari tanah, tsumma qada ajala. Kemudian Allah tentukan ajalnya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal artinya masa kehidupan, masing-masing punya masa kehidupan, ada yang muda, ada yang tua dan sebagainya, ya. Ada yang masih muda sudah meninggal, ada yang sudah tua belum
meninggal, tapi bakal meninggal juga ada ketentuannya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalum musamman indahu, ya. Dan ada waktu yang telah ditentukan pula di sisinya. Jadi ada ajal dunia, ada ajal akhirat. Ajal akhirat ini adalah ketika manusia berada di dalam kubur, ya, sampai hari kebangkitan. Nah, ya. Jadi ada manusia yang, ya, dari sejak lahir sampai mati, nah, nanti dari mati sampai hari kebangkitan. Setelah terjadinya kiamat dan sebagainya, ya, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjalani kehidupan berikutnya. Ya, kehidupan berikutnya dengan berbagai peristiwa yang akan dialami. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi kematian, ya, terus hidup, tinggal dengan apa yang dulu dilakukannya, ada yang bahagia, ada yang sengsara, itu tidak ada habis-habisnya, akan terus menerus. Nah, maka inilah keadaan manusia yang akan dialami, ya. Nah, makanya Allah firmankan di sini di ajal yang kedua ini, wa ajalum musamman indahu, dan ajal yang ditentukan di sisinya. Nah, ini yang manusia, ya, yang di dunia ini aja, ajal di dunia manusia masih misteri, itu, ya. Nah, misteri, nggak tahu kapan manusia itu akan hidup, berapa tahun dan sebagainya, ya. Nah, dan apalagi ajal yang berikutnya, manusia di alam barzakh, ya, sampai menuju hari kebangkitannya. Nah, maka ini semua adalah rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Allah indahu, di sisinya. Nah, seperti ketika Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 187, innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan, ya. Ada pada sisi Allah saja, nggak ada yang tahu kapan kiamat. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, jadi berapa lama bakal ada di dalam kubur, bagaimana keadaannya, ya. Nah, ini hanya Allah yang tahu. Tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau orang beriman, beramal soleh, ya, itu di dalam kuburnya akan mendapatkan kenikmatan. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu. Ini berita datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Shadaqallahul azim. Itu penting untuk diresapi, diyakini. Allah itu maha benar, yang maha agung. Itu Allah maha benar, ya, dengan segala firman-Nya, apa yang disampaikan oleh Allah itu kebenaran semua. Jadi orang jangan ragu-ragu, ya. Orang ragu sehingga dia tidak menyiapkan kehidupan akhirat dan sebagainya, apalagi yang kafir tidak beriman, wah, ini sesuatu yang, ya, akan menjadi penyesalan, ya, ketika tiba saat kematian saja, ajalnya tiba, ya, itu dia akan menyesal, ya, minta waktu, minta ditangguhkan, ya, yang banyak hartanya tapi tidak infak minta ditangguhkan, mau infak sedikit, nggak bisa. Tangguhkan waktu, mau menginfakkan hartanya, nggak bisa. Yang tidak biasa sholat mau sholat, nggak bisa, ya. Di situ dia menyesal. Nah, maka
Bagi orang yang beriman tidak ada keraguan ini, ya. La raiba fi, ya. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu menjadi termasuk orang-orang yang ragu, ya. Harus yakin betul, harus, ya, meyakini apa yang datang dari Allah ini adalah sesuatu yang pasti, ya. Nah. Wa huwallazi fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah yang disembah itu baik di langit maupun di bumi, ya. Di langit dia disembah oleh makhluk-makhluknya, para malaikat itu menyembah Allah semua, bertasbih. Malaikat-malaikat itu jumlahnya tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah, ya. Sangat banyak. Tugasnya apa? Tugasnya ibadah, tugasnya nyembah Allah, tugasnya bertasbih, bertahlil, sujud kepada Allah. Ada ketika Rasulullah dimi'rajkan itu, di langit itu ada satu tempat yang disebut sebagai Al-Baitul Ma'mur, ya. Wattur wa kitabim mastur, ya, itu di situ wal baitil ma'mur, demi al baitul ma'mur. Maka Rasulullah ditunjukkan itulah al baitul ma'mur. Itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat, ya. Itu setiap harinya. Jadi 70.000 malaikat sholat, kemudian keluar nanti ganti 70. Jadi berapa jumlahnya kalau gitu? Luar biasa banyak sekali, ya. Nah, jadi ini adalah mereka itu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak ada yang malas, la yafturun, tidak ada yang ogah-ogah, tidak ada yang loyo, lemah, ya, dalam beribadah kepada Allah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan di bumi disembah oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang yakin. Makanya Allah banggakan orang-orang beribadah pada saat-saat tertentu mereka sedang giat-giatnya beribadah di malam Lailatul Qadar misalnya, ya, orang beribadah sebanyak-banyaknya, Masjidil Haram penuh, Masjid Nabawi penuh, di mana-mana penuh, di masjid-masjid di Indonesia di mana-mana masjid-masjid malam-malam itu orang iktikaf, orang ibadah, masya Allah, ya. Yang qiyamul lail itu dibanggakan, kata Allah turun, malaikat-malaikat semuanya turun, tuh lihat tuh orang-orang yang beribadah. Di waktu wukuf, orang-orang berwukuf, ibadah, bertakbir, bertahlil, berzikir, beristighfar, dibanggakan oleh Allah. Lihat hamba-hambaku, ya, semuanya diampuni oleh Allah. Nah, masya Allah, ya. Nah, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ya. Dia mengetahui rahasia kalian dan yang tampak dari kalian. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Allah. Jadi kita ini tidak ada, ya, yang bisa menyembunyikan dosa kita dari Allah. Pasti dilihat oleh Allah. Kalau kita mau berbuat curang, dilihat oleh Allah. Ya. Kalau kita jujur, ibadah, taat, orang nggak ada yang lihat, Allah melihat. Jadi kita beribadah sebagainya itu nggak perlu ditampilkan biar diketahui orang, cukup diketahui Allah saja. Kita misalnya tahajud, ya, nggak perlu nulis status, alhamdulillah selesai sudah sholat tahajudku malam ini, nggak usah, ya. Ini kok saya tahajud nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang ini, karena pada nggak tahu ini, ya. Gimana caranya tahu? Nulis status, ya, alhamdulillah saya sudah selesai tahajud. Nah, ya,
Wah, nanti wah selamat ya, barokallah ini. Nggak usah gitu, cukup ya Allah saja yang tahu ya. Nah seperti itu, karena ini ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah tahu rahasia kalian dan yang tampak dari kalian, amalan-amalan yang kelihatan apa diketahui oleh Allah, yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kalian usahakan ya. Kalau kebaikan diberi pahala oleh Allah, kalau curang, kalau berencana mau curang ya, wah ini kalau nggak dicurangi ini kalah kita ini. Nah, ya kita harus curang ini. Ya gimana caranya begini ini. Semuanya diketahui. Wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu semuanya. Apa yang kalian usahakan. Ya, jadi ya kalau diketahui oleh Allah artinya akan dibalasi. Kalau kebaikan dengan lipat ganda pahala ya, surga dijanjikan, tapi kalau keburukan ya ancamannya neraka ya, neraka. Nah jadi kekayaan dan sebagainya itu tidak akan bisa menolong manusia ya, dan hanya akan membuat kerugian ya. Maka dari itu ayat-ayat ini mengajarkan kepada hamba-hamba Allah untuk ingat ya tentang kekuasaan Allah yang tidak ada yang tersembunyi bagi. Nah inilah barangkali yang perlu untuk kita pahami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan sambil kita menunggu waktu Isya. Silahkan ya. Alhamdulillah. Ya ada yang nanya ini. Ya silakan Wawan. Rasulullah pernah memberitakan menerangkan kepada kita wujud daripada malaikat itu gimana? Karena sebagian saya baca misalnya ada malaikat pakai saya ya iya. Kenapa Rasulullah wujud malaikat itu kayak gini? Karena beliau udah melihat gitu. Iya. Ada waktu iya. Iya. Jadi ya malaikat itu bisa dikasih kemampuan oleh Allah untuk menjelma jadi seperti manusia, persis seperti kisah di Bani Israel yang ada orang yang belang ya, ada orang yang botak, ada orang yang buta ya ya. Mereka minta, lalu ada malaikat datang, apa permintaanmu? Permintaan saya hilangkan belang saya nih ya, belangnya hilang ya, lalu dikasih unta sepasang karena dia suka itu ya. Kemudian yang botak ya, saya ingin punya rambut yang bagus, dikasih ya rambutnya jadi bagus ya, dikasih apa kamu suka binatang apa, sapi, dikasih sapi sepasang, laki perempuan, jantan betina ya, kemudian berkembang. Yang buta ditanya apa keinginanmu ya, saya ingin bisa melihat, dikasih penglihatan, yaitu malaikat yang datang. Apa binatang kesukaan? Domba ya, dikasih domba jantan betina, nah, sampai berkembang biak. Nah, lalu setelah itu Allah mengutus malaikat yang dulu datang dalam bentuk mereka seperti sebelumnya ya. Maka kepada yang belang, malaikat itu menjelma sebagai orang yang belang ya. Kemudian dia datang, tolong kasihani saya ini perlu ya bantuan ini ya. Wah, pergi sana ya. Nah, ini kamu kan banyak ini dari Allah, ini dari kakek saya dulu, ini saya warisan dari kakek saya dulu, sana pergi kamu ya. Nah, maka
Malaikat itu mengatakan, dia karena seperti manusia, orang itu, kamu dulu belang seperti saya, kamu dulu nggak punya apa-apa. Kalau kamu bohong dengan omonganmu, ya, semoga Allah kembalikan kamu seperti semula. Gitu ya. Kemudian malaikat ini datang kepada yang botak, yang dulu botak, sekarang udah ganteng, baju rambutnya, ya, sapinya banyak. Dia bilang, tolong saya dalam keadaan botak, saya perlu bantuan ini. Oh, pergi sana, kamu ini menjijikkan sekali, kepalamu botak. Orang botak malah diusir-usir, kesian udah miskin botak, ya diusir-usir, ya nggak dikasih. Ini kamu kan punya sapi, oh ini dari Allah. Ini saya mewarisi dari bapak saya, orang kaya dulu, ya. Kata malaikat itu, kamu dulu botak seperti saya, miskin, gak punya apa-apa, ya. Kalau kamu bohong dengan omonganmu, semoga Allah mengembalikan kamu seperti semula, gitu ya. Nah, itu nanti lama-lama jadi habis botak lagi, miskin lagi. Kemudian dia datang kepada yang buta, dan seperti orang buta. Tolong kasih saya orang buta. Oh, ini saya punya kambing banyak banget. Kamu ambil seberapa saja silahkan. Ini dulu saya juga gak punya apa-apa, tapi dikasih sama Allah ini. Jadi kamu mau ambil berapa silahkan. Ya, kata malaikat itu, sesungguhnya Allah sedang menguji kalian. Temanmu yang dua gagal dan kamu sukses, ya, maka semoga hartanya selalu berkah buat kamu, gitu. Ya, jadi persis kayak manusia. Jadi kalau menjelma begitu, ya, pernah di hadapan sahabat, Jibril juga datang seperti orang laki yang ikut belajar, gitu. Nggak ada orang kenal kalau itu malaikat Jibril, gitu ya. Nah, kemudian kalau, ya, yang aslinya seperti yang Allah firmankan di surah Fatir, surah 35, ya, ayat 1, ya. Di situ Allah berfirman, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba'. Malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan mempunyai sayap-sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, ya. Macam-macam malaikat itu sayapnya, gede-gede, ya. Jadi tidak hanya 2, 3, 4, tapi ada yang 10, ada malaikat yang grupnya sayap 25 terus begitu. Nah, malaikat Jibril itu pernah terlihat oleh Rasulullah SAW mempunyai 600 sayap. Malaikat Jibril. Kalau aslinya ketika Rasul menerima wahyu itu ngelihat Jibril sampai kaget, ya. Di antara langit dan bumi gede begitu dengan sayap 600 itu, kalau satu sayap ngepret bumi habis bumi. Kalau diselepet kalau diselepet pakai satu sayap saja udah hancur ini, ya. Itu 600 sayap. Ya. Kedua, Rasul melihat malaikat Jibril itu ketika di Mi'raj, kan itu Isra Mi'raj, itu Rasul melihat bukan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah mau menerima wahyu, mau menghadap kepada Allah, Rasulullah diantarkan oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Rasul, ayo antar, jangan, ini batas saya, ya. Kalau saya melewati ini saya terbakar, kata Jibril, ya. Kamu pergilah sendiri menghadap pada Allah, ini batas saya, ya. Di situ Rasul melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap, itu besar sekali, ya. Jadi malaikat-malaikat itu seperti itu bentuknya, ya. Nah, jadi sayapnya tidak hanya dua semua, tapi ada yang 2, 3, 4, 10, 12 terus. Ya, yang paling topnya itu malaikat Jibril dengan 600 sayap. Nah, itu kalau ada orang seperti kita majelis ilmu begini, itu malaikat-malaikat naik ke atas dengan menangkupkan sayap-sayapnya sampai langit. Nah, nanti ditanya sama Allah, ada apa ini? Ini ada hamba-hambamu yang mengingat engkau, yang membaca ayat. Terus sampai, ya, pada akhirnya saya ampuni mereka semuanya. Subhanallah, ya. Jadi kita ini yakin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmatnya duduk dalam majelis ilmu seperti ini, dapat ampunan dari Allah. Seperti itu. Kalau jin bisa tapi nggak sempurna, ya. Nggak sempurna.
Nah, biasanya kakinya nggak minjak bumi atau apa gitu, melayang-layang gitu. Nggak seperti malaikat penjelmaannya. Nah, iya, berupa manusia, tapi tidak tidak sempurna kayak orang gitu, karena ya dia keberadaannya saja sudah tidak eh, terkira gitu. Orang sedang dijaga kok tiba-tiba ada yang nyelonong masuk, bisa tahu-tahu ada di dalam gitu. Nah, ketika ditangkap juga dia ketakutan. Jadi tidak laki-laki yang gagah seperti malaikat gitu kalau menjelma. Kemudian ya, seperti pasukannya Nabi Sulaiman misalnya. Ya, mereka jin-jin itu juga pasukannya Nabi Sulaiman diperintah, ya, mereka tunduk semua, nggak bisa bantah karena memang Allah kuasakan kepada Nabi Sulaiman untuk mengatur mereka, ya, untuk menundukkan mereka sehingga mereka jadi pekerja, jadi ini, bikin ini, bikin macam-macam, ya. Nah, dalam bentuk sebagai jin yang bisa diatur gitu, ya. Tapi tidak merdeka. Kalau malaikat itu merdeka, nggak bisa diatur-atur gitu. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi yang nyembah Allah di langit itu adalah malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat-malaikat itu di dalam surat As-Saff itu disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Tidak ada yang bermaksiat pada Allah dalam apa yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan pada mereka. Jadi nggak ada, ya. Sekali saja iblis itu dulu pimpinannya malaikat-malaikat, ya. Begitu dia disuruh sujud kepada Adam, dia nolak, ya. Ini junior kok saya senior suruh sujud, ya, nggak mau, diusir, harus keluar. Jadi nggak ada di sana yang tidak nyembah Allah, tidak tunduk pada Allah, nggak ada. Semua malaikat itu dari cahaya dan ya, mereka tunduk pada Allah. Baik, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita dari siksa neraka, menyelamatkan kita dari segala keburukan di dunia, dan memasukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.